Hai teman, kembali lagi dengan saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Saya doakan kepada teman-teman semua yang mendengar maupun membaca supaya diberikan kelancaran rezeki. Jika ada yang sakit atau keluarga yang sakit, mohon diberi kesembuhan serta dilancarkan dalam segala urusan dan keinginannya. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan cerita. Bab 32. Jangan pernah lo campuri urusan gue, Sin. Urus aja urusan lo sendiri. Laki memperingati. Ia pikir Cynthia mengajak bertemu untuk membantunya mendekati Alika. Tapi malah sebaliknya. Gak bisa, Alika itu teman gue. Gue gak mau dia deket sama cowok bajingan kayak lo. Lo pikir gue gak bakalan tahu soal rencana busuk lo? Seru Cynthia sebisa mungkin ia menahan gejolak amarah di dalam dadanya. Maksud lo apa? Jangan asal nuduh. Laki tidak terima. Lo jadiin Alika bahan taruhan sama teman-teman lo. Gue gak nyangka lo licik. Gue kira lo tulus sama Alika. Ternyata lo memang bangs. Teriak Cynthia dengan dada turun naik karena amarahnya. Laki terdiam. Dulu ia memang melakukan taruhan bersama teman-temannya. Jika Laki bisa mendapatkan Alika, lelaki itu akan dijadikan ketua geng mereka. Tapi niat awal untuk main-main ternyata berhasil membuat Laki memiliki rasa cinta pada Alika. Sekarang lelaki itu menyesal. Ia bahkan sudah tidak berteman lagi dengan gengnya yang dulu. Laki ingin fokus pada Alika. Ia bahkan berniat akan serius nanti. Semua yang direncanakannya gagal karena Alika yang diam-diam menikah dengan Syafik. Iya, gue salah. Tapi itu dulu. Sekarang gue nyesel. Gue gak mau kehilangan Alika. Tolong bantuin gue buat balikan lagi sama dia. Ungkap Laki. Persetan sama cinta lo itu. Lo gak usah ganggu Lika lagi. Dia sekarang udah bahagia sama suaminya. Mending lo cari cewek lain aja sana. Cynthia pergi tanpa memperdulikan Laki yang berteriak memanggil namanya. Laki tidak bisa mencegah karena kondisi kakinya yang masih belum bisa berpijak. Ia hanya bisa mengumpat entah dari mana Sita tahu soal kebusukannya di masa lalu. Sialan, umpatnya. Hanya Nurma yang menjadi opsi terakhir. Laki berharap Nurma bisa membantunya. Entah gadis itu satu pemikiran atau tidak dengan Cynthia. Yang jelas, Laki akan mencoba dulu. Laki langsung meraih ponsel dan mencoba untuk menghubungi Nurma. Ia meminta gadis itu untuk datang langsung ke rumahnya. Beruntung karena Nurma bersedia. Laki belum menjelaskan semua karena menurutnya lebih baik berbicara secara langsung saja. Menunggu setengah jam lebih, Nurma akhirnya datang. Sebenarnya Laki tidak terlalu akrab, baik dengan Nurma maupun Cynthia, karena dulu Laki mendekati Alika hanya untuk mencari informasi mengenai Alika. Lo mau kan bantuin gue? Tanya Laki. Bantu apa? Lo tuh orang kaya, kenapa minta bantuan ke gue? Balas Nurma. Gue serius Nurma. Bantuin gue buat balikan sama Lika, ucapnya. Nurma heran. Loh, bukannya kalian emang mau balikan ya? Ia malah melayangkan pertanyaan. Cynthia memang tidak menceritakan apapun pada Nurma. Iya emang, tapi Cynthia malah larang gue buat deketin Alika lagi. Apa salah gue mau balikan lagi sama Alika? Dia kan nikah karena perjodohan, bukan karena cinta, tutur Laki. Nanti deh gue ngomong sama Alika. Soalnya dia kan gak pegang HP. Jadi susah. Tadi aja dia DM gue pakai IG suaminya. Terang Nurma. Tolongi gue ya Nur. Cuman lo satu-satunya harapan gue. Masih betah ya? Mas mau lanjut kerja lagi? Keke Syafik. Alika terlihat enggan untuk bangkit dari pangkuan suaminya. Alika menyahut dengan suara tenggorokan lalu bangkit. Syafik menahan tangan Alika. Tunggu dulu. Tunggu sebentar dulu ya. Nanti kita lanjut di rumah. Lelaki itu mengedipkan matanya menggoda. Dasar.
Alika mencebik lalu duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Bukan lagi permainan atau sosial media yang dibukanya. Cara menjadi istri yang baik menurut Islam. Begitulah yang ditulisnya di kolom pencarian. Diam-diam ia berusaha untuk menjadi istri yang baik. Gengsi jika menanyakan pada mertuanya, apalagi pada Syafiq. Alika lebih memilih untuk mencari tahu sendiri. Ia sudah membuka pintu hatinya, meyakinkan dirinya sendiri jika perasaannya pada Syafiq benar-benar nyata. Alika tidak akan lagi munafik melihat Syafiq marah. Melihat Syafiq marah saja sudah membuat Alika uring-uringan. Apa kabarnya jika Syafiq pergi meninggalkannya? Jika Alika masih tetap teguh meyakini jika cintanya pada Syafiq itu salah. Mampu menyenangkan dan melayani suami dengan baik. Alika bergumam membaca deretan huruf kapital itu. Sebagai seorang istri, memang diwajibkan untuk menjadi sosok yang menyenangkan hati saat dipandang dan bisa melayani suami dengan baik. Jangan pernah menolak ajakan suami untuk berhubungan, kecuali memiliki alasan tertentu yang dibenarkan. Membaca itu membuat Alika geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak? Dari awal pernikahan Alika bahkan menolak untuk satu ranjang dengan suaminya. Bahkan tidak ingin untuk disentuh. Alika baru mengetahui jika apa yang dilakukannya dulu adalah sebuah dosa. Alika langsung menangkap layar semua tulisan itu agar nanti ia tidak perlu repot lagi untuk mencarinya. Ia tidak sadar jika ponsel itu milik Syafiq dan bisa saja suatu waktu Syafiq membuka galeri dan melihat itu. Mungkin bagi Syafiq itu biasa, tapi bagi Alika itu sangat memalukan. Alika tidak lelah membaca satu persatu kata yang ada di dalam artikel itu. Alika tidak lagi malas-malasan untuk membaca, apalagi ia tahu ini untuk kebaikannya. Mereka pulang ke rumah sebelum azan Isya. Alika sama sekali tidak mengeluh menunggu suaminya selesai bekerja. Ia malah lebih senang dan tenang jika berada dekat dengan Syafiq. Alika juga bisa memantau siapa saja wanita yang sering berkomunikasi dengan suaminya. Terdengar berlebihan memang, tapi beginilah jika Alika sudah mengakui perasaannya. Meski tidak diutarakan langsung pada Syafiq, tapi Alika sudah mengakuinya sendiri. Aku mandi dulu ya, azan Isya masih lama kan? Alika bertanya sambil melepas jilbabnya. Masih ada 20 menit lagi. Mau mandi bersama? Syafiq mendekap tubuh Alika dari belakang, membuat perempuan itu terpaku. Alika terlihat berpikir ingin menolak, tapi ia mengingat artikel dibacanya tentang hukuman menolak ajakan suami. Ya udah kalau nggak mau, Mas tunggu aja di sini, ucap Syafiq dengan lembut. Ia mengecup pundak kepala Alika, lalu melangkah mundur untuk duduk di tepi ranjang. Alika membalikkan tubuhnya dan menarik tangan Syafiq tanpa berkata-kata. Meskipun merasa malu, tapi Alika tidak ingin mengecewakan Syafiq. Ia tahu lelaki akan sangat tersiksa saat menahan hasratnya. Perempuan itu benar-benar ingin berubah menjadi sosok istri yang baik untuk Syafiq. Setidaknya ia berusaha, berhasil atau tidaknya urusan belakangan. Berbaring, saling berpelukan dan saling menghangatkan. Apalagi di luar hujan lebat, sangat cocok untuk saling merapat. Oh iya, Mas baru ingat, rencana tim Mas dari kantor akan diberangkatkan liburan gratis bersama pasangan. Kamu ikut kan? Iya, Alika menjawab singkat. Karena kita nggak jadi camping kemarin, jadi anggap aja ini bulan madu kita, bisik Syafiq telak di telinga Alika. Iya, hanya satu kata itu lagi yang terucap. Kenapa kamu jadi irit bicara begini? Syafiq menarik dagu Alika dengan lembut hingga wajah gadis itu mendongak. Aku malu, ungkapnya dengan pipi merona. Nggak usah malu kalau sama suami sendiri. Apa yang kita lakukan wajar, karena kita sudah halal sayang. Alika tidak menjawab, malah kembali menenggelamkan wajahnya di dada bidang Syafiq. Ia merasa lelah dan ingin segera mengistirahatkan tubuhnya dengan tertidur.
Syafiq mengerti. Ia mengelus punggung sang istri, membuat perempuan itu menjadi semakin nyaman dan langsung terlelap. Sebelum tertidur, Syafiq membuka grup WA. Beberapa hari ia belum membukanya. Meskipun sibuk, ia kadang menyapa teman-teman di grup. Satu grup masih membicarakan soal Syafiq yang sudah menikah. Langsung lelaki itu mengklarifikasi jika benar dirinya sudah menikah. Karena Alika sudah menerimanya, Syafiq berencana mengadakan syukuran dan ingin mengundang kerabat, teman-teman, dan rekan kerjanya. Ia juga ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Benda pipi itu baru saja disimpan, tapi langsung bergetar menandakan panggilan masuk. Syafiq mengucapkan salam dengan suara rendah karena tidak ingin mengusik tidur sang istri. Syafiq juga tidak bisa banyak bergerak karena Alika tidur di dadanya dengan begitu nyaman. Dalam waktu dekat, itu belum bisa, Mbak. Kalau memang Mbak terburu-buru, silakan cari arsitek lain. Saya tidak masalah, ucap Syafiq pada kliennya. Padahal tadi siang ia sudah nelpon Syafiq dan mengatakan hal yang sama dan malam ini juga sama. Kalau memang Mbak percaya pada saya, mohon sabar menunggu, lanjut Syafiq. Baru kali ini ia mendapatkan klien yang begitu cerewet, bahkan di jam istirahat masih saja mengganggunya. Syafiq tidak memaksa wanita itu untuk menjadi kliennya, karena wanita itu sendiri yang datang untuk mempercayai Syafiq untuk membangun mansion mewah miliknya. Lelaki itu bernafas lega karena kliennya sudah memutuskan sambungan telepon. Telinganya bahkan terasa panas karena benda pipi itu terlalu lama menempel di telinganya. Calon suami wanita itu adalah klien Syafiq. Ia mempercayai Syafiq membangun gedung untuk kantor pusat miliknya. Selesai untuk episode maupun bab kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang telah mendengar. Saya mohon bantuannya untuk bantu subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.